Bahkan kami merasa Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Ayat 10. Dari kematian yang begitu ngeri, ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa ia akan menyelamatkan kami lagi. Amin. Ayat 11 sampai 15. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Perubahan dalam rencana Paulus 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. 13. Sebab kami hanya menuliskan kepada kamu apa yang dapat kamu baca dan pahamkan. Dan aku harap mudah-mudahan kamu akan memahaminya sepenuhnya. 14. Seperti yang telah kamu pahamkan sebagiannya dari kami, yaitu bahwa pada hari Tuhan Yesus kamu akan bermegah atas kami seperti kami juga akan bermegah atas kamu. 15. Berdasarkan keyakinan ini, aku pernah merencanakan untuk mengunjungi kamu dahulu, supaya kamu boleh menerima kasih karunia untuk kedua kalinya. Amin. Ayat 16 sampai 20. Kemudian aku mau meneruskan perjalananku ke Makedonia, lalu dari Makedonia kembali lagi kepada kamu supaya kamu menolong aku dalam perjalananku ke Yudea. Jadi, adakah aku bertindak serampangan dalam merencanakan hal ini, atau adakah aku membuat rencanaku itu menurut keinginanku sendiri sehingga padamu serentak terdapat ya dan tidak? Demikian Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah mati diberitakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silwanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak, tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Amin. Ayat 21. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Tetapi aku memanggil Allah sebagai saksiku. Dia mengenal aku, bahwa sebabnya aku tidak datang ke Korintus ialah untuk menyayangkan kamu. Bahkan karena kami mau memerintahkan apa yang harus kamu percayai, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Aku telah mengambil keputusan di dalam hatiku bahwa aku tidak akan datang lagi kepadamu dalam duka cita. Amin. Ayat 2 sekarang. Iya, pasal 2, ayat 2. Aku ya. Sebab jika aku mendukakan hatimu, siapa lagi yang dapat membuat aku menjadi gembira? Selain dia yang berduka cita karena aku. Ayat 3. Dan justru itulah maksud suratku ini, yaitu supaya jika aku datang, jangan aku berduka cita oleh mereka. Yang harus membuat aku menjadi gembira, sebab aku yakin tentang kamu semua, bahwa sukacitaku adalah juga sukacitamu. Aku menulis kepada kamu dengan hati yang sangat cemas dan sesak, dan dengan mencucurkan banyak air mata, supaya kamu bersedih hati. Tetapi supaya kamu tahu betapa besarnya kasihku kepada kamu semua. Harus diampuni orang yang bersalah. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkannya,
melainkan hati kamu sekalian. Atau sekurang-kurangnya, supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Lanjut. 6, Bu. Oh, sampai 6 ya? Oke, oke. Iya. Bagi orang yang demikian, sudahlah cukup teguran dari sebagian besar dari kamu. Amin. Sofi, lanjut. Oh iya, ayat Lanjut 7. ya. Ayat 7. Kedengaran nih, Bu? Sampai Ya. 6 ya, Ayat Bu. 7. Ayat 7, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang berlampau berat. Ayat 8, sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia. Ayat 9, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk memuji kamu, apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Ayat 10, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ayat 11, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Amin. Sambung Edayanti. Pasal 2 ayat 12. Edayanti. Kalau enggak, lanjut Ibu Rahayu. Pasal 2 ayat 12. Oke. Pasal 2 ayat 12, kecemasan dan kelegaan Paulus di Troas dan di Makedonia. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. 13, tetapi hatiku tidak merasa tenang karena aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. 15, sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. 16, bagi yang terakhir kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sekian. Sampai 17, Bu Ayu. Sampai 17. 17, sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bu Christine, pasal 3, Bu Christine. Pasal 3 ayat 1 sampai 5. Ya, 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 5. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu sebab olah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Amin. 6 sampai 10. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh,
Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian, kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan melihatnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Ayat 10, sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Amin. Ibu Marina, sambung. Di unmute. Ibu Marina, nggak kedengeran, Bu. Masih di mute. Yuk. Terus ya. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh keberanian. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka memberi kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Amin. Lanjutkan. Bu Eti di unmute. Masih di mute. Ampun, saya udah baca dari tadi. Ayat 16. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan, yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Amin. Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca ya 2 Korintus 1-3. Sekarang kita akan merenungkan 3 pasal yang sudah kita baca dan kita bisa bertanya kepada Roh Kudus, rema apa yang disampaikan kepada kita dan bisa kita sharingkan satu sama lain. Saya share musik pendampingnya ya.
Baik, Ibu-ibu, sekarang waktunya kita men-sharingkan rema yang kita dapat. Siapa yang mau duluan? Kira-kira rema yang didapat dari 2 Korintus 1 sampai 3 ini apa? Lalu silakan sharing, membangun ya. Lumayan membangun kita dari perspektif yang berbeda tentunya. Silakan, Ibu Lorita mau duluan sebagai pembuka. Oke deh. Ya, saya dapat dari 2 Korintus 3 ayat 16, 17, dan 18. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kemudian ayat yang mendahuluinya sebelumnya yaitu di ayat 14. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Sebenarnya kita sudah pernah diskusi juga tentang ini ya di bacaan yang lain mengenai bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel sampai sekarang belum juga mau percaya Tuhan Yesus, dan juga ketika mereka membaca Taurat itu mereka nggak mengerti bahwa seluruh perjanjian lama itu berbicara tentang Kristus karena ada selubung yang menutupi muka mereka, pikiran mereka. Jadi mereka belum bisa menyadari bahwa yang mereka baca itu semuanya tentang Kristus. Kemudian di ayat yang ke-16, kuncinya, jika mereka berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu akan diambil daripadanya. Jadi di ayat 18, hanya Kristus yang bisa membuka selubung itu. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membuka selubung itu. Jadi ketika hati kita berbalik kepada Tuhan, kita percaya pada Yesus, baru selubung itu akan dibuka. Bukan hanya orang Israel, orang-orang misalnya Kristen keturunan, ya dari kecil ikut sekolah minggu, tetapi kalau hatinya belum diserahkan kepada Tuhan, dia baca perjanjian lama pun itu belum ngerti. Tapi ketika dia sudah mulai menyerahkan hatinya kepada Kristus, nah Tuhan Yesus itu membuka selubung itu, dia diberikan pengertian-pengertian baru seperti itu. Itu saja Bu Joli. Silahkan dilanjutkan ibu-ibu yang lain. Terima kasih Bu Lorita. Silakan yang lain. Ada Rema, Bu Sofi, Bu Eti, Bu Marina, Ibu Ayu, Ibu Christine, Ibu Mensi, Ibu Santi, Sandra, Bu Yohana. Ya, aku bagi ya. Kalau aku Ya, dapatnya itu di perikop perubahan dalam rencana Paulus 2 Korintus 1 ya. 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 Jadi ayat 12 dikatakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini khususnya dalam hubungan kami dengan kamu dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Nah, aku agak tersentuh sih. Dibilang kan hubungan antara kami dengan kamu, berarti antara kita sesama, Ya. ya kan? Diperlukan semua ketulusan dan kemurnian hati. Ya, seperti yang kita belakangan ini lakukan ya, dalam saling memberi masukan, dalam saling memberi pendapat, saling menopang dalam doa, dibutuhkan satu ketulusan dan kemurnian dari Allah. Artinya hati kita harus tulus dan murni. Amin. Pasti segala sesuatu itu akan enak rasanya. Amin. Seperti yang aku layani, aku dapat dengan Dewi itu ya itu Tuhan ingetin itu sih. Ketulusan dan kemurnian. Sebenarnya kunci kita kalau dalam pelayanan asal ada ketulusan dan kemurnian, itu bukan kita lagi kan dibilang sama sini.
bukan oleh hikmat duniawi pastinya. Itu pasti oleh kekuatan kasih karunia Allah. Itu bagus banget. Itu Bu Joli yang aku dapat. Iya, terima kasih ya Bu Yohana ya. Itu poinnya ya, Sama-sama. ketulusan dan kemurnian. Seperti itu, kalau sudah ketulusan dan kemurnian yang mewarnai pelayanan kita, itu sudah pasti itu dari Tuhan ya. Ada lagi yang mau lanjut? Ibu Saya Rahayu, Joli, siapa ini? saya Ayo Bu Eti, silakan Bu Aipun Eti Susanti. Cie. Susiati. Oh, Susiati. Oh iya ya, aku kira Susanti. Silakan Bu. Bu Aipun. Saya di 1 Korintus 1 ayat ayat 3. Perikopnya ucapan syukur. Jadi eh, Rasul Paulus di dalam pelayanan yang begitu ngeri-ngeri sedap, yang begitu berat, dia tetap mengajak kita untuk tetap mengucap syukur. Ayat 3 ya. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Itu pelayanannya Rasul Paulus. Dengan berbagai macam penderitaan, dia tetap bisa menghibur banyak orang di dalam pelayanannya. Jadi dia sembunyikan segala penderitaannya, segala beban-bebannya di dalam melayani banyak jiwa, semata-mata hanya untuk membesarkan dan memuliakan nama Tuhan. Dengan segala ketulusannya tadi yang sudah diutarakan Ibu Yohana, antara aku dan kau, itu ya, antara Rasul Paulus dan orang-orang yang dilayaninya sejak di zamannya, dia tetap mengajak kita kepada kita untuk tetap mengucap syukur, dan dia tetap memberikan penghiburan yang sejati walaupun dalam penderitaan, katanya. Saya sangat terenyuh sekali bahwa di dalam berbagai macam hal yang didapat oleh Rasul Paulus, dia tetap memegang janji Tuhan, kasih Tuhan yang luar biasa sampai mati. Walaupun penderitaannya sangat berat sekali. Itu aja dari saya, Bu. Iya, terima kasih Bu Eti ya. Memang kita juga sebenarnya semua ini sedang belajar ya, belajar mempunyai karakter seperti Paulus. Bagaimana sih kita kalau mau melayani itu tanpa apa ya? Kita juga sebenarnya kan punya masalah banyak ya. Kadang-kadang masalah di belakang kita ini kemudian kita harus melayani itu menjadi apa ya? Mempengaruhi mood seperti itu. Ya kan ya, tetapi Paulus bisa melayani walaupun dia punya penderitaan yang luar biasa. Nah, memang kita juga sedang berproses ya tentunya ya menjadi pribadi seperti Paulus dan itu tidak gampang ya. Baik. Betul. Apakah ada lagi ibu-ibu yang mau sharing? Ibu Ayu. Yuhu. Monggo. Saya membaca di 2 Korintus dari ayat pasal 1 sampai 2 itu sangat luar biasa ya, mengingatkan kita. Yang saya dapat di 2 Korintus pasal 1 ayat 2. Pasal sebenarnya banyak ya, tapi Tuhan ingatkan. Bukan karena kami yang mau memerintah apa yang harus kamu percaya, karena kamu berdiri teguh dalam imanmu. Sebaliknya kami mau turut bekerja untuk sukacitamu. Ya, betul apa yang disampaikan ibu-ibu tadi. Kita tidak mencermin, maksud kita hidup bukan memperlihatkan kesusahan kita, tetapi harus memperlihatkan sukacita Roh Kudus turun atas hidup kita, karena kita adalah hidup yang surat Tuhan terbaca di ayat 2 Korintus pasal 3 itu, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus. Kita adalah surat Kristus yang berjalan di mana karakter kita juga karakter mencerminkan Kristus. Pelayanan kita juga pelayanan dipimpin oleh Roh, bukan dengan keinginan kami ingin dilihat manusia. Ini aku hebat, sudah menyembuhkan orang, sudah memulihkan orang, yang sakit sudah sembuh, yang lumpuh berjalan,
itu di mata Tuhan kalau kita ingin mendapatkan aplaus dari manusia, di mata Tuhan nol. Dan kita di dunia ini tidak bekerja untuk Tuhan tetapi mencari nama untuk pribadi, untuk formi. Jadi kita harus meminta hubungan intim dengan Tuhan, benar-benar Roh Kudus yang memimpin setiap langkah, dan kita adalah surat Kristus yang terbaca bukan melalui Alkitab ini, tetapi hidup kita, tubuh kita. Karena tubuh kita adalah bait, gereja di mana kita harus mencerminkan. Walaupun saya jujur ya belum 100% untuk mencerminkan surat terbaca Kristus, belum. Tetapi aku belajar untuk berkomitmen, ya. Di tahun 2024 ini, di mana kita memperbarui, kita boleh menengok ke belakang, tetapi kita harus introspeksi di belakang kayak apa, dan kita ke depannya harus mempunyai keintiman dengan Roh Kudus, dengan Tuhan Yesus, dan hidup kita mencerminkan kepada orang-orang yang bersentuhan dengan bertemu dengan kita. Kasih itu kita sampaikan, bukan kasih dibuat-buat, tetapi Roh Kudus yang hadir tinggal dalam hidup kita. Di mana kemarin waktu Natalan, saya Natalan di gereja saya di Natalan itu penampilan bergaya, baju baru, makan enak, makan mewah. Saya teringat saya berjumpa dengan orang gelandangan. Iya, aku bisa makan enak, bisa jalan-jalan. Masih ada orang yang di bawahku yang membutuhkan, ya. Aku kok tidak mengucap syukur dengan kondisi keadaanku. Dalam keadaanku, kondisi ini, walau aku punya iman sebesar biji sesawi saja, Tuhan masih memelihara aku. Karena iman tanpa perbuatan itu mati, dan kasih itu harus kita buktikan, kasih itu harus kita tunjukkan kepada orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang bakul-bakul di pasar, saya kan menjual sesuatu, sayuran ya jago. Kadang aku merasa, Tuhan ampun aku ingin, walaupun aku direm, maksudnya harganya diturunkan, aku tidak masalah. Aku percaya walaupun hargaku diturunkan, biarlah itu menjadi berkat bagi bakul-bakul yang lain, supaya hidupku mencerminkan karakter Kristus dan daganganku tidak mengecewakan bakul-bakul yang lain. Aku berusaha kasih itu tinggal, dan pelayananku ini bukan dengan kedaginganku, bukan karena kewibawaanku, bukan karena aku gimana, tetapi Roh Kudus yang tinggal dalam hidupku, dan aku ambil komitmen, ya, jika aku percaya jika kasih itu dan kemurahan yang aku berikan kepada bakul di pasar dan orang-orang yang aku jumpai, supaya aku bisa menyambarkan sesuatu yang ajaib saat orang bersentuhan dengan aku, mereka mengalami sesuatu yang ajaib. Amen. Aku percaya karena iman yang kau berikan, karena hidup ini adalah berlomba-lomba, ya. Karena iman yang Tuhan butuhkan, di mana iman itu harus kita buktikan kepada orang di sekeliling kita, ya. Aku percaya dalam waktu dekat ini setiap nubuatan, terobosan itu terjadi. Setiap pelajaran yang kita dapatkan di SS, di SP, walaupun sekolah pengurapan, tetapi kalau tidak ada prakteknya nol. Kalau teori saja nol. Tetapi kita harus berjalan, bergerak, itu pengurapan yang benar-benar nyata. Dan itu terjadi, dan kita harus mengalami di tahun 2024 ini. Pengurapan itu bisa berjalan setiap saat, setiap waktu, setiap detik saat kita melangkah. Biarlah Roh Kudus yang memimpin, di mana Tuhan menunjukkan kita untuk berbagi kepada siapa kita bertanya dengan Tuhan. Tidak, ya, saya juga diingatkan sama suami, tidak asal-asalan memberi, tetapi kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Siapa yang harus kita beri, yang membutuhkan, Tuhan pasti memberikan. Kita tidak di kekurangan kita dalam pemeliharaan Tuhan, karena kita adalah di mana yang disaringkan Pulau Rita itu, ya, saya sependapat sangat luar biasa. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripada, ya kita memberitakan Injil supaya selubung yang belum mengenal Yesus Kristus, walaupun mereka sudah ke gereja, sudah ini, kita harus menjadi terang di tengah-tengah mereka, supaya selubung mereka dan selubung kita yang belum, ya, aku jujur, aku juga belum, selubungku belum terbuka penuh, tetapi aku minta selubung itu dibuka supaya aku benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Itu yang aku rindukan. Amin. Luar biasa, ya.
Bu Rahayu, pasti ya menjadi berkat ya bagi pedagang-pedagang di pasar ya. Tadi sudah cerita pedagang-pedagang begitu, nggak apa-apa turunin sedikit gitu, itu memberkati yang lain. Terus menjadi berkat ya Bu Ayu, terus bersuka cita, bersyukur, dan saya percaya pasti nubuatan-nubuatan eh, yang sudah diberikan ke Ibu Ayu pasti akan terjadi dalam tahun ini. Yes, Amin. amin. Jadi dalam Genapi. Yang penting itu tadi ya, ucapan syukur terus, tak henti-henti. Baik, siapa lagi? Ibu yang mau sharing, Ibu Yanti, Bu Mensi, Ibu Mensi Saya mau sedikit sharing? Bu Mensi atau Bu Sofi? Ya, Bu Mensi dulu yuk. Ya Bu Joli, wow luar biasa. Terima kasih Bu Ayu, sharingnya menguatkan saya ya sampai tergelitik perut saya sampai ketawa loh Bu Ayu. Wow banget Bu Ayu, saya suka. Semangat. Ya Bu Ayu. Ya mungkin eh, apa namanya Bu Jol, saya di 2 Korintus 1 ayat 3 dan 4 aja. Itu mengenai ucapan syukur ya. Jadi di tahun baru ini mungkin belajar untuk lebih lagi mengucap syukur karena Tuhan itu sudah memberikan apa yang terbaik buat hidup saya. Jadi saya selalu, ya mungkin saya baca dulu ya ayat 3 dan 4. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Ayat 4, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam macam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima dari Allah. Terima sendiri dari Allah. Jadi itu yang menguatkan saya bahwa Tuhan itu baik, Tuhan itu penuh dengan belas kasihan kepada umat-umatnya yang menghibur saya, yang selalu apapun yang saya alami, Tuhan selalu hadir dalam hidup saya. Dan harapan saya di tahun 2024, semoga di awal tahun baru ini, saya terus belajar untuk lebih lagi mendekatkan diri kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan itu sungguh memegang kehidupan seseorang. Dan sepanjang hidup tahun 2024, saya percaya bahwa Tuhan akan memberkati langkah hidup saya ke depan. Dan mungkin semua juga ya, saya selalu merasa bahwa sampai sejauh ini saya ada bukan karena kekuatan saya sendiri. Kekuatan saya, tapi Tuhan Yesus yang membawa saya sampai hari ini. Dari situ saya meminta di tahun 2024 ini, di awal, semoga ada perubahan, terobosan baru dalam kehidupan saya ke depan. Dan saya mengucap syukur di ayat 4 itu juga mengatakan untuk menghibur mungkin teman-teman yang mungkin merasa memiliki masalah, mungkin merasa ingin ditolong dengan melalui sharing, berdoa, mungkin kita sama-sama akan menolong mereka bersama-sama. Karena kita harus saling menguatkan satu sama lain di apa namanya ini atau mungkin di luar sana. Dan saya percaya bahwa di tahun 2024 ibu-ibu semua akan semakin hari semakin naik, bukan menjadi turun, tapi semakin hari iman semakin bertumbuh di dalam Tuhan dan teguh di dalam seperti itu. Terima kasih, itu mungkin saja sharing saya. Semangat Bu. Amin. Baik, Ibu yang lain, mungkin Ibu Christine, Ibu Yanti, Eda Yanti, Bu Sofi, Bu Sandra. Ya, saya deh. Oh, Ibu Christine. Biasanya tinggal Silakan sedikit mau ya. sharing Bu Christine, rema apa? Saya hanya melihat yang 2 Korintus 1 ayat 11 ya. Ya. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Artinya, apa yang kami hadapi sekarang ini, apa yang dihadapi oleh Paulus, berkat doa orang banyak yang mendoakan. Artinya dia memang punya karunia, tapi dia juga mengucap syukur karena Banyak yang mendoakan. Jadi apa yang kita hadapi sekarang karena ada yang mendoakan. Saya pernah mengalami perjalanan
sepertinya hampir celaka gitu ya, hampir ketabrak, tapi terus nggak jadi nggak jadi ketabrak. Tapi itu saya ini pasti ada yang mendoakan kami dalam perjalanan sehingga kami sampai tujuan. Ya ini aja yang saya alami, yang menyentuh hati saya bahwa ada banyak orang yang mendoakan. Jadi dengan banyak orang yang membawa banyaknya doa mereka untuk pelayanannya sehingga mereka bisa merasakan ada banyak yang mengucap syukur karena ada karunia yang diterima dari Paulus. Dia merasa karunia yang dia terima itu karena orang banyak mendoakan. Ya hanya itu aja sih. 2 Iya, terima Korintus. kasih Bu Christine ya. Jadi gitu Ya, ibu-ibu ya. yang mendoakan. Kita buat list di kamar masing-masing. Selain kita mendoakan diri kita, keluarga kita juga teman-teman kita, ibu-ibu di sini. Nggak perlu harus ngasih tahu, aku doain kamu. Nggak perlu. Kita tulis namanya dan kita bawalah mereka di dalam doa. Nggak perlu harus satu orang ini lama-lama panjang. Setidaknya kita sebut aja namanya di dalam doa, itu sudah merupakan satu hal yang luar biasa ya. Tapi yang pasti ya Ya. sama is praying for you itu Yesus mendoakan. Jadi doa syafaat Yesus untuk kita sampai hari ini. Jadi Yesus Ya, mendoakan gitu kita. ya. Ya, jadi kita belajar untuk tidak egois dengan diri sendiri. Kadang-kadang kalau kita berdoa kan hanya berdoa rame-rame begini kan. Nah, di Ya, ya. dalam keseharian kita pun kita tidak salah. Bukan hanya mendoakan diri kita, suami, anak, saudara lain, tetapi coba rekan-rekan seperti di Zoom ini, seperti itu ya. Jadi kita belajar untuk saling mendoakan mereka tanpa mereka tahu. Setidaknya kesehatannya aja seperti itu. Jadi tergenapilah ya yang kata 15 ini ya. Jadi dia mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka, doa orang-orang untuk kita. Seperti itu. Nah, kadang-kadang kita tanpa sadar ya, kita nggak tahu ternyata di belakang kita itu banyak saudara-saudara lain juga, teman-teman yang mendoakan kita. Jadi kalau misalnya kita sehat sampai hari ini, Tuhan pelihara hidup kita, jangan dikira itu semerta-merta karena kita rajin berdoa sendiri, tetapi ada orang lain juga yang mendoakan kita ya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Christine ya. Luar biasa kita juga dibukakan ya. Jadi memang sharing yang dipandu oleh Roh Kudus itu seperti ini ya. Jadi kita mendapat seperti tadi dari Bu Christine bahwa kita tuh diajarkan untuk mendoakan orang lain juga seperti itu. Termasuk juga pelayanan mengenai soal kemurnian dan ketulusan hati. Contohnya bagaimana menjadi seorang pelayan seperti Paulus, di balik penderitaan dia masih terus bisa melayani untuk Tuhan. Siapa lagi yang ini? Bu Yanti? Ada Yanti? Yuk silakan remaknya. Apa yang mau di-sharingkan? Saya bingung nih Bu mau saya bingung nih Eda mau menceritakan apa. Sharing yang positif coba, yang dari 1 sampai 3. Yang menyentuh hati lah, ya paling tidak. Tapi nggak apa-apa kalau belum dapat, Iya. sambil dibaca dulu. Bu Sofi mungkin sama Bu Sandra atau Bu Marina. Bu Sofi? Injil ya dan amin. Bu Sandra dulu yuk, Bu Sandra. Ya, saya dapat yang di 2 Korintus pasal 2 ayat 10 tentang mengampuni. Kenapa ya saya dituntunnya selalu mengampuni aja? Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksudnya. Nah, di ayat 11 itu ini sekali ya, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Saya merasa seumpamanya saya sedang berselisih paham, entah dengan teman, entah dengan suami, anak, atau sepelayanan. Sebenarnya mungkin bukan ini ya, bukan selisih paham yang terlalu tajam, tapi minimal berargumentasi yang cukup saling ini. Cuman ada kadang-kadang kalau di pelayanan nih, kadang-kadang kan ada penengahnya. Istilahnya mah semuanya benar, tapi
ada kesalahan yang ini dan itu, kalian harus saling menerima apa yang ini, apa yang itu, sama-sama benar. Nah, kalau di dalam keluarga jujur ya, saya pribadi, saya ungkapkan di sini kalau saya dengan suami kadang-kadang tajam. Nah, saat tajam ini saya merenung, kenapa ya saya begini? Jengkelnya luar biasa, tapi belum bisa melepaskan pengampunan. Akhirnya saya berkonsultasi dengan senior saya. Akhirnya dibilang gini, kalau kamu terus begitu, itu kejadiannya kapan? Kemarin misalnya hari ini kejadian, besok saya ke rumah senior saya. Kamu tahu kan, kamu tuh seorang pelayan. Firman Tuhan mengatakan jangan kalau marah jangan sampai matahari terbenam. Sebenarnya harus sudah beres. Tapi kenapa sampai pagi ini kamu belum beres? Nah, berarti kamu sudah mengenapkan itu pekerjaan si iblis. Nah, hari ini, pagi ini, kita sharing bahwa masalahmu itu harus cepat diselesaikan. Salah siapa? Saya nggak tahu. Tapi yang pasti, kamu harus lepasin pengampunan untuk suami. Terus, tapi kan saya begini begitu. Nah, itu dia. Ada tapinya. Di dalam Tuhan tuh, tapi itu kayaknya nggak dipakai deh. Nah, karena tapinya itu tuh ya konotasinya jadi negatif gitu, jadi pembela diri. Terus akhirnya saya tetap memang membela diri. Akhirnya dia bilang begini, kalau kamu terus begini, yang diuntungkan di sini siapa? Saya mikir Iblis. siapa ya yang diuntungkan ini di sini siapa ya? Saya masih mikir. Akhirnya senior saya bilang gini, iblis yang diuntungkan di sini. Ayo Bu Sandra, ayo ribut terus sama suami. Ayo, iblis yang menang. Oh gitu ya. Oh iya ya, rugi dong kalau gitu. Nah, saat itu ya akhirnya saya berdamai dengan diri saya. Saya mengampuni bahwa saya mau memahami bahwa saya juga ada salah. Mengampuni diri sendiri saya sudah salah gitu, menerima diri sendiri dulu. Baru saya melepaskan pengampunan, berdoa. Nah, di sini yang menggelitik saya itu supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Ini yang kejadian nyata dalam kehidupan saya sehari-hari. Itu aja yang saya bisa bagikan di sini. Terima kasih. Baik, Bu Sandra, terima kasih. Bukan hanya di hidup Bu Sandra saja, di hidup kita juga masih, Bu. Ya, Ya, makanya kalau ada salah-salah dikit, selisih paham harus cepat diberesin supaya ya itu tadi, supaya iblis jangan ambil bagian di tengah-tengah iya. rugi kita. Supaya jangan iblis yang memperoleh keuntungan. Nyatanya, Iya, kalau kita mau jujur, kita sering memberi keuntungan pada iblis, kan? Karena apa? iya, Karena tanpa sadar. keegoan kita itu tadi, bahwa Iya, untuk mengampuni itu terlalu susah dari mulut, saking gengsinya. Nah, itu tadi iya, ya. iya, Benar kita itu ditegur ya. yang saya Jadi dapat. kita ini sebenarnya kita bukan ego lagi, kita cukup ingat aja bahwa ketika ada celah, maka siapa yang diuntungkan dalam hal ini? Iblis. Nah, Iya, seperti itu ya. Kita harus ingat bahwa setiap celah yang kita buka, maka ini adalah satu keuntungan besar bagi iblis. Karena itu adalah cara dia, upaya dia untuk menjauhkan kita dari roh Allah yang hidup di dalam kita itu. Baik, ada lagi Bu Sandra? Bu Sandra lagi. Bu Sofi? Bu Sofi atau Bu Madina? Ayo Bu Sofi. Uhuy. Bagaimana masih menyala-nyala Bu Sofi rohnya? Menyala dong. Masih menyala-nyala, apinya masih belum padam kan? jangan Eh, sampai padam saya dong. punya ayat, cuma saya nggak tahu maksudnya gitu ya. Nah, gimana? Pasal 1 ayat 21 dan 22 itu nggak tahu terngiang-ngiang. Sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi 12 memateraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Itu aja Ibu. Wah, bagus loh. Oh, remaknya ya. Berarti Bu Sofi, ini Bu Sofi itu sudah dimateraikan oleh Tuhan dengan diberikan Roh Kudus di dalam hatinya Bu Sofi. Roh Kudusnya masih menyala-nyala nggak? Itu yang saya tanya.
ya. Karena Bu Sofi kan mengalami ya waktu itu lawatan Roh Kudus luar biasa loh Bu. Sebab dia Amin. yang telah meneguhkan Bu Sofi bersama-sama dengan apa meneguhkan kami ya bersama-sama kamu. Kamu itu juga termasuk kita di dalam Kristus adalah Allah yang mengurapi dan memateraikan tanda miliknya atas kita yang telah memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Ya, Bu Sofi sudah dijamin oleh Kristus, oleh Roh. Amin. Bu Sofi itu milik Tuhan. Ingat itu. Amin. Ada lagi Terima Bu. kasih Bu Joni. Bagus Bu, dicatat loh Bu ini Bu. Edayanti, Edayanti ada mau sampaikan? Rema, terus dari pengalamannya, bagaimana? Eh, mu- mu- Mungkin di tahun 2024 ini harus banyak mengucap syukur, walaupun banyak sekali masalah dan persoalan, karena ada tujuan Tuhan Yesus yang baik di balik semua ini. Amin. Amin. Mungkin juga Tuhan akan mengangkat derajat ke yang lebih tinggi lagi, mengangkat level ke yang lebih tinggi lagi. Dan lebih banyak memberi pengampunan kepada orang yang bersalah. Iya, amin. Edayanti ya. Tadi kan, itu tadi yang pasti soal mengampuni. Itu bagus tadi remanya Bu Sandra terkait mengampuni. Supaya iblis jangan meroleh keuntungan. Nah, mengapa kita perlu mengampuni? Itu ya, jangan memberi sedikit pun celah kepada iblis. Ya, Eda ya, harus mengampuni. Walaupun dengan sakit hati mengampuni, tetapi setelah itu merdeka. Baik, sebelum kita tutup dalam doa, saya bagi remak dulu ya. Kalau saya sebenarnya seperti Bu Lorita tadi, pasal 3 ayat, kalau Bu Lorita 16, saya langsung aja ke 17. Sebab Tuhan adalah roh, dan di dalam roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Siapa yang tahu mengerti arti merdeka? Saya pernah mengalami ini loh ibu-ibu. Mengalami satu kemerdekaan, dan ketika saya mengalami satu kemerdekaan, saya tahu sebenarnya roh Allah itu ada. Tapi dia tidak diam di situ setiap saat sepanjang hari, sepanjang tahun. No. Ternyata kita harus menjaga. Kemerdekaan itu adalah satu rasa kebebasan kan ya. Kita tidak ada rasa penindasan, tidak ada rasa sakit hati. Pokoknya kita bebas, benar-benar bebas. Bagaimana sih orang bebas seperti itu? Saya pernah merasakan itu, sukacita yang dalam. Sukacita Amin. yang itu saya pernah rasakan dan saya tahu kenapa saya bisa merasakan luar biasa seperti ini ya. Saya tuh merasa merdeka, tidak ada perasaan takut gitu ya, tidak ada perasaan kecewa. Itu saya merasa enak sekali gitu. Nah, saya tahu ternyata pada saat itu rupanya ketika roh saya sedang menyala-nyala. Ketika saya sedang benar rajin-rajinnya membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Pujian penyembahan itu setiap hari gitu ya. Jadi saya terus membangun hubungan intimasi. Nah, ternyata itu bisa terjadi ketika kita memang benar-benar rajin pelayanan, terus membangun intimasi dengan Tuhan, terus haus dan lapar yang tinggi. Roh kita benar-benar menyala itu luar biasa dan di situ saya merasakan satu kemerdekaan. Saya Amin. tidak terkungkung, tidak dikungkung dan tidak terdoktrin oleh apapun. Saya ngerasa bahwa ada roh Tuhan yang membimbing saya. Tetapi ternyata tidak begitu Ibu-ibu ya. Dia tidak konstan begitu enggak. Ternyata kita harus menjaga karena ada masa di mana saya merasa itu semua hilang dan saya merasa mati. Mati itu rohnya mati. Sehingga akhirnya perasaan-perasaan yang sebenarnya tidak perlu datang, dia datang. Ada perasaan terkungkung, itu ada gitu kan. Ada perasaan, aduh, moodnya lagi jelek. Jadi kayak nggak enak sekali gitu. Dan saya tahu ya Tuhan, ada yang kurang. Saya lalai. Saya lalai, saya kendor. Ya, saya kendor dengan Tuhan. Dan ketika mau mengundang kembali roh Tuhan itu supaya diam di dalam kita itu ternyata memang memulai kembali seperti mulai dari nol.
dia susah sekali untuk harus memulai lagi dari nol. Ternyata tidak boleh ada kata kendor. Tidak boleh ada kata kendor ketika kita membangun satu intimasi kepada Tuhan. Karena begitu roh itu sudah menyala-nyala, sesungguhnya dia sudah ada terus di percikannya itu. Tapi kalau percikannya itu tidak terus kita jaga, apinya tidak jaga, dia lama-lama memang mati. Dan untuk kembali supaya roh itu menyala-nyala, itu perlu lagi usaha. Nah, seperti itu ya ibu-ibu, saya yakin kita semua mengalami itu gitu. Ya, Dan sekarang pun sebenarnya saya sedang berjuang kembali untuk ya. menyalakan kembali api yang pernah terpercik menyala-nyala itu, untuk kembali lagi dia supaya supaya berkobar lagi gitu ya. Amin. Dan saya penuh usaha ya, terutama ketika membangun itu tadi, mulai dari hubungan pujian penyembahan. Ternyata susah sekali, dan saya harap kita sama-sama berjuang ya. Betul. Karena ketika kita sudah mengalami Tuhan, mengalami rohnya itu yang benar-benar ada di dalam kita, itu kalau yang namanya merdeka itu luar biasa, tidak ada ketakutan. Tidak ada Yes. ketakutan sama sekali, yang ada rasa percaya diri luar biasa. Karena begitu kemanapun kita pergi, kita tahu bahwa ada Tuhan yang menjaga kita. Amin. Ibu-ibu, saya percaya di 2024 ini kita mulai. Di sini siapa yang masih rohnya menyala-nyala, boleh apinya nanti diimpartasikan. Ya itu harus menjala-jala, jangan mati. Nah, itu dia. Kendor. Benar, jangan kendor ya. Betul. Ya. Itu tadi yang saya mau Rasa katakan. cinta dan haus dan lapar itu harus terus dijaga. Betul. Nah, itu tadi yang saya bilang tadi itu. Saya pernah masa di mana ada yang namanya di situ ada kemerdekaan, dan itu saya tahu di situ roh Allah itu masih menyala-nyala. Itu enak sekali. Kita kayak gitu ya, merdeka gitu kan. Tidak ada beban, tidak ada ketakutan, tidak ada dosa gitu ya. Seperti Tuhan itu memang sudah tanggung semua. Tapi itu Yes. tadi, ketika kita tidak memelihara itu semua, dia memang akan padam. Dan saya tidak mau itu padam. Jadi kita mari semangat ibu-ibu, Yes. mengobarkan kembali api itu. Khususnya untuk Sofi nih, pelihara terus Sofi. Iya, Bu Sofi nih. Nanti kalau sudah pudar itu berat lagi nanti ngangkatnya. Angkatnya benar. Minta Setengah mula-mula mati. terus dikobarkan ya. Kita sama-sama ibu-ibu di sini semua. Iya. Kita sama-sama berjuang untuk mengembalikan roh Allah itu. Biarlah roh Allah itu hidup di dalam kita gitu ya. Walaupun dia mulai dari kecil-kecil, saya percaya semakin kita sering sharing seperti ini, semakin menguatkan, dan saya percaya itu Amin. akan berkibar kembali, berkobar kembali. Yes. Baik Bu Rohayu, silakan yang berkobar-kobar, paling berkobar-kobar apinya, silakan tutup di dalam doa. Yes. Kita terimpartasi ya dengan semangatnya ya. Oke. Kita berkobar sama. Iya, silakan Bu Ayu. Mengalami Ditutup. kemerdekaan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak atas malam hari ini. Engkau kembalikan kami untuk baca Alkitab 1 jam saja. Dan dalam firman-Mu kami harus berjaga-jaga 1 jam supaya kami tidak terjatuh di dalam pencobaan, supaya iblis tidak bisa masuk dalam hidup kami, supaya kami kebaskan, kami hancurkan roh-roh yang bukan dari Tuhan. Biar roh kami menyala-nyala, kami percaya di baca Alkitab 1 jam saja ini Engkau berbicara dalam hidup kami, baik dalam simbol, dalam audible, baik dalam apapun Bapak, supaya kami mempunyai roh kehausan, kelaparan akan Engkau. Roh kami menyala-nyala, roh kami tidak kendor, mempunyai roh cinta kepadamu Bapak. Biarlah setiap kami hidup di dunia ini, kami bekerja di ladang-Mu, kami tidak menganggur, kami percaya Engkau pimpin tuntun setiap langkah kami. Kami tidak bisa berbuat apa-apa tanpa-Mu Bapak. Biarlah kami matikan kedagingan kami ini Bapak. Biarlah roh-Mu yang api-Mu menyambar atas hidup kami, api menyala atas hidup kami. Setiap orang yang kami jumpai, setiap orang yang kami sentuh, mereka juga menyambar sesuatu yang ajaib, sesuatu yang ilahi dari hidup kami Bapak. Karena hidup kami adalah hidup yang Kau urapi, ada perkenanan Bapak. Kami percaya setiap perkataan kami penuh dengan kuasa, penuh dengan otoritas, penuh dengan kewibawaan, penuh dengan auman singa Yehuda. Setiap perkataan yang kami keluarkan
biarkan mereka mendengarnya Bapa. Terima kasih kami butuh perkenanan-Mu Bapa. Karena kami di dunia ini hanya sementara. Kami butuh kemerdekaan. Kami tidak terkekang. Iblis, Engkau tidak berhak atas hidup kami. Hidup kami adalah milik Tuhan Yesus Kristus. Sudah selesai di kayu salib. Yesus sudah membebaskan kami dengan darahnya, dan oleh bilur-bilur darah Yesus kami terbebas, tidak terkalahkan. Kami lebih dari pemenang. Kami adalah orang-orang benar. Setiap apa yang kami kerjakan, Engkau menuntun, memimpin setiap langkah kami. Kami persembahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa, biarlah menjadi persembahan yang sejati, persembahan yang hidup di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau yang punya segala kemuliaan, kehormatan, setiap apa yang kami kerjakan, biarlah nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan. Kami nol, Engkau yang 100% atas hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan malam hari ini istirahat kami ke dalam tangan kuasa-Mu, supaya kami bisa bangun dengan badan yang sehat, badan yang kuat oleh pimpinan-Mu di seharian besok Bapa. Kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ayu. Ini Bu Yanti. Ya. Doanya. Ibu, terima kasih. Bu Yohana, masih ada waktu nggak? Biar ini mana Eda Yanti nih. Boleh. Nah, karena baru sekarang. Ibu-ibu kalau yang sudah mau live boleh, yang mau ikut bincang-bincang boleh. Oke, saya live ya. Iya. Selamat malam. Kita sudah selesai. Selamat Cuman aku mau malam. kenalin Bu Yohana sama Bu siapa ini? Mana ini Bu Eda ya? Ya, yang mau ikut boleh ya. Jadi ini Bu Yohana, ini namanya Eda Yanti. Jadi aku cerita. Jadi terakhir itu kemarin kan aku berdoa sama Eda Yanti. Terus ya, aku minta dikirimin fotonya karena waktu berdoa dengan Eda Yanti kemarin ya aku lupa. Itu aku tuh ngelihat kok malah suaminya yang aku lihat seperti rohnya itu terkungkung gitu.